Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayanuddin. Nomor induk mahasiswa 1193030041, jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 4 kelas A. Pada kesempatan ini ada tugas dari dosen mata kuliah Hukum Konstitusi untuk meresensi materi-materi dari pertemuan pertama hingga ke-7, yakni pada mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Dr. Dewi Sulastri dan Pak Lutfi Faturijal. Pada pertemuan pertama membahas tentang harapan perkuliahan. Kemudian pada pertemuan kedua membahas tentang makna daripada konstitusi. Konstitusi sendiri artinya ialah aturan yang paling dasar di dalam bernegara, baik secara tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi dapat diartikan sebagai pembimbing atau pembatas bagi pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, pada awalnya konsep konstitusi ini sudah ada pada zaman Yunani kuno, yaitu terbukti dengan adanya kalimat Politeia dan Nomoi di dalam buku karangan Plato, buku Republik. Di dalam buku tersebut, konstitusi diartikan sebagai Politeia dan Nomoi diartikan sebagai undang-undang, yang maksudnya yaitu aturan atau cita-cita negara untuk menuju ke arah yang lebih baik dan menciptakan kemaslahatan umum. Tujuan daripada konstitusi itu adalah untuk mengatur dan mengawasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Kemudian fungsi daripada konstitusi untuk menjawab semua persoalan pokok yang terjadi di dalam sebuah negara dan masyarakat. Selanjutnya pada pertemuan ketiga membahas tentang sejarah konstitusi. Nah, sejarah konstitusi yang pertama kali ada itu yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat Madinah pada masa itu yang plural, adil, damai, dan berkeadilan. Nah, para sejarawan seperti Robert N. Bellah mengatakan bahwa Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah itu dinilai sebagai konstitusi termodern pada zamannya, atau konstitusi pertama yang ada di dunia. Di dalam konstitusi Madinah itu ada 47 pasal yang mengatur semua hal-hal pokok di dalam kegiatan bernegara. Selanjutnya pada pertemuan keempat membahas tentang proses pembentukan konstitusi. Ada 3 cara untuk dalam proses pembentukan konstitusi. Nah, cara yang pertama adalah given, yaitu pemberian. Raja atau seorang pemimpin memberikan kepada warganya sebuah undang-undang dasar. Kemudian dia berjanji akan menggunakan kekuasaannya berdasarkan asas-asas atau kekuasaan yang telah ditentukan olehnya. Sebagaimana contoh Kaisar Jepang pada waktu itu. Kemudian yang kedua, on purpose, yaitu secara sengaja. Nah, pembuatan suatu undang-undang dasar atau konstitusi dilakukan setelah negara itu didirikan, seperti Konstitusi Amerika Serikat yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada tanggal 1 Maret 1781. Dan disahkan pada 17 September 1787. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara revolusi. Pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat sebuah undang-undang, kemudian mendapat persetujuan rakyat. Atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah untuk menetapkan sebuah undang-undang dasar. Sebagai contoh, negara Prancis pada tahun 1571, Uni Soviet 1917, dan Spanyol 1933. Pada pertemuan kelima membahas tentang isi daripada sebuah konstitusi. Nah, isi daripada sebuah konstitusi atau sebuah struktur umum atau alat perlengkapan negara. Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang gagasan politik, moral, keagamaan, dan perjuangan daripada sebuah bangsa atau negara. Di dalamnya tersebut ada sifat konstitusi. Yang pertama, tertulis. Konstitusi tertulis berarti konstitusi yang ditulis dalam bentuk buku atau serangkaian dokumen yang digabungkan dalam bentuk buku. Nah, ini adalah konstitusi yang secara sadar dibingkai di dalam sebuah majelis konstituante atau dewan. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis adalah salah satu yang tidak disusun. Adalah konstitusi yang tidak disusun atau disahkan oleh Majelis Kehormatan Konstituante atau Dewan Legislatif
dan bahkan tidak tertulis dalam sebuah bentuk buku. Ini ditemukan dalam beberapa sejarah, hukum, histori, konvensi. Orang-orang tahu konstitusi mereka seperti itu. Nah, mereka menerimanya dan mematuhinya. Sebagai contoh seperti negara Inggris, konstitusi mereka itu tidak tertulis. Kemudian sifat daripada sebuah konstitusi itu adalah fleksibel, yaitu mudah diubah, bisa diubah. Yang keempat, kaku, yaitu diubah dengan harus memiliki prosedur-prosedurnya sendiri. Yang kelima, berkembang, konstitusi itu bisa berkembang. Untuk pertemuan yang keenam membahas tentang nilai konstitusi. Nilai konstitusi merupakan penghargaan atau pengakuan sebuah konstitusi di suatu negara yang menjalankannya. Nah, terdapat 3 nilai di dalam konstitusi. Nilai konstitusi yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu negara. Dan bagi negara atau sebuah bangsa, konstitusi ini tidak berlaku hanya dalam arti legal saja, arti hukum saja. Namun berlaku juga di dalam kenyataan masyarakatnya, yaitu efektif dan dilakukan secara ketat dan konsisten. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi secara hukum atau tertulis tetap berlaku, tetapi di dalam kenyataan dan prakteknya berbeda dengan apa yang ada di dalam konstitusi. Dan dipergunakan dan hanya dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Ini terjadi karena ketidakmampuan untuk mengatasi kebutuhan zaman. Yang ketiga adalah nilai semantik. Konstitusi yang berlaku hanya dipakai untuk kepentingan penguasa saja. Untuk pertemuan yang ketujuh membahas tentang perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi ini ada beberapa cara. Cara perubahan konstitusi yang pertama adalah revolusi, yaitu perubahan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua adalah perubahan di dalam arti dari kalimat yang ada di dalam konstitusi. Tetapi penafsirannya hanya memperjelas tafsir yang ada. Yang ketiga, perubahan formal, yaitu perubahan yang memang sampai dengan perubahan redaksi di dalam sebuah konstitusi tersebut, tidak hanya sebatas penafsiran saja. Kemudian yang keempat itu keputusan hakim, yaitu hakim memiliki peranan juga di dalam pembaruan konstitusi. Contoh negara kita memiliki lembaga yudikatif yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mendorong perubahan. Gimana caranya konstitusi itu berubah? Apa yang mendorong konstitusi itu berubah? Yang pertama, perkembangan peradaban, revolusi, industri, perkembangan iptek, perkembangan teknologi dan globalisasi di dalamnya. Yang kedua, terjadinya perang, baik itu perang di dalam negara ataupun antar negara. Yang ketiga, krisis moneter, krisis yang terjadi di dalam ekonomi. Selanjutnya, negara kesejahteraan suatu untuk revolusi pada negara yang dirasakan pada waktu itu tidak bergerak maju atau tidak mencapai nilai kesejahteraan bagi masyarakat negara dan dianggap tidak relevan, makanya membutuhkan perubahan di dalam konstitusi. Kemudian yang terakhir, pandangan masyarakat. Masyarakat memandang perlu adanya perubahan dan mendorong untuk adanya perubahan dalam konstitusi. Nah, yang ketiga membahas tentang amandemen formal. Pada umumnya konstitusi itu bersifat kaku dan rigid. Konstitusi diubah hanya dalam pertimbangan yang matang, bukan alasan yang sederhana. Rakyat harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangannya sebelum dilakukan adanya perubahan di dalam konstitusi. Nah, dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian. Konstitusi tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal masyarakat sebagai masyarakat negara yang harus dilindungi hak dan diberikan ruang atau pandangan terhadap konstitusi tersebut. Hak individu dan hak masyarakat harus tetap dilindungi. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.